Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan hari ini saya menampilkan atau memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4. Materi diskusi kali ini adalah menganalisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dika Rianto dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Saya berdiskusi dengan dua orang guru hebat, yaitu Bapak Sumanto dari SMA Negeri 2 Klaten dan Ibu Ranulin dari SMA Negeri Wonosari. Ya. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada beliau Bapak Andi Prasetyo Eskom MM selaku fasilitator kami dan Bapak Sudarto dan Ibu Titi Nuraini sebagai pengajar praktik kami. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke dalam materi studi kasus kami. Bapak Guru, Ibu dan Ibu Guru hebat, seperti kita ketahui, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Gosen di 2004. Penerapan segitiga restitusi, seperti kita tahu juga ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebagai alat analisis, dengan ketiga langkah tersebut, kita akan mulai masuk pada salah satu kasus sesuai dengan tugas kami. Untuk hal ini adalah kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini diawali dengan keadaan guru matematika dan sebagai wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Bu Eni kebetulan baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni, dan Ibu Eni sudah mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri tentu ya. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Ya, di sini setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan cara penerapannya di kehidupan sehari-hari, tentunya di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email pada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka meminta untuk mengusulkan Bu Eni sebagai guru. Bapak Ibu, dari studi kasus ini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam kasus ini, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Baik, kita bahas dari langkah restitusi. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Peserta didik yang melanggar peraturan disebabkan sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Namun kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan sebenarnya mempunyai satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Oleh karena itu, ketika identitas sukses telah tercapai, seperti halnya langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi sebagai langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Dalam studi kasus, di mana proses menstabilkan identitas, kita akan temui langkah menstabilkan identitas Ibu Santi dengan menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin memberitahu. Selanjutnya, langkah memvalidasi tindakan yang salah. Langkah memvalidasi tindakan yang salah terdapat dalam kalimat Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan. Adapun menanyakan keyakinan, langkah restitusi yang ketiga bagaimana? Ini terdapat dalam kalimat berikut. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dan seterusnya. Tema yang dipilih tentunya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan itu adalah mengirim email pada Ibu Eni tentang gagasan tersebut. Sudah sampai 3 langkah restitusi. Ada pertanyaan yang kedua harus kami jawab adalah, apakah menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali tentunya sudah sesuai. Sesuai dalam artian sesuai dengan keyakinan pada kebajikan universal tentang rasa hormat. Salah satunya tentang rasa hormat di dalam PYP atau Primary Years Program. Selain itu, ada juga pada rasa tanggung jawab sesuai dengan Virtus Project. Kita lanjutkan pada apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan. Jadi, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali? Ada 3, yaitu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok yang sudah sampaikan tadi. Yang kedua, usulan adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni. Dan yang ketiga adalah memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah jika nanti ada persoalan dan mereka melanjutkan pada pertanyaan yang selanjutnya adalah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jadi pada kasus ini Ibu Eni mengambil kontrol sebagai teman. Terdapat pada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jadi seperti kita ketahui, menurut Diane Goosen, guru pada posisi kontrol teman, ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik. Nah,
Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah itu hubungan baik ya, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Baik, berlanjut pada pertanyaan selanjutnya adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Tentu di sini saya akan mengapresiasi langkah yang ditempuh Ibu Santi. Selain itu, saya akan memposisikan sebagai manajer. Pada posisi ini, saya akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku. Demikian presentasi kami. Semoga ada manfaatnya. Namun demikian, sebelum saya beranjak pada saya tutup, izinkan sebagai penutup, saya sampaikan sedikit refleksi materi tentang disiplin positif. Bapak Ibu, pada dasarnya selama ini kita telah menerapkan posisi kontrol. Namun demikian, secara pribadi masih dalam posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Baru sedikit pada posisi teman, terlebih sebagai manajer. Dengan pengetahuan proses restitusi menjadi lebih terukur dan terstruktur, cara mengembalikan siswa pada lingkungan belajar dengan pribadi yang lebih baik. Dengan pelakuan sebelumnya, mungkin kita telah secara pribadi justru memisahkan peserta didik yang membuat kesalahan dari lingkungan belajar. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi pendidikan di Indonesia. Dan cukup, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.